Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham RALS kuartal ketiga tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham RALS ini. Yang pertama, dari analisa emiten, ini merupakan sektor usaha retail, dan sektor BI-nya masuk ke dalam consumer cyclical. Terus untuk produk atau service yang diberikan adalah mereka memiliki retail Ramayana sama memiliki supermarket ya teman-teman. Terus untuk analisa market, saya menggunakan produknya. Kalau dibilang dibutuhkan sehari-hari sih tidak ya teman-teman. Mungkin supermarketnya iya, tetapi kalau secara Ramayananya mungkin seasonal ya, yang dimana kita mau lebaran ataupun tahun baru teman-teman. Terus untuk dari kegampangan untuk mengaksesnya, menurut saya cukup gampang. Memiliki kompetitor, dan menurut saya juga memiliki ekonomi muat tersendiri dari saham Ramayana ini. Terus untuk market segmen ini termasuk dalam segmen Indonesia aja. Terus untuk menguasai berapa persen di market, secara data saya tidak temukan. Dan saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, untuk ownernya dimiliki oleh Ramayana Group ya. Terus untuk pengalaman dari direksinya sebesar lebih dari 38 tahun. Untuk kasus hukum sama buyback saham mereka tidak ada, dan saham mayoritas dikuasai oleh mereka sebesar 55,88%. Terus kalau kita lihat dari segi revenue-nya, di annual report mereka menetapkan target kenaikan penjualan mereka itu sebesar 5%. Jadi dari 2022 ada kenaikan 5% ya, jadi kurang lebih targetnya menjadi 3,1 triliun untuk dari segi penjualan. Dan untuk realisasinya sampai dengan Q3 sudah di 2,1 triliun. Jadi secara persentase sekitar 68%. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagus ya sebenarnya kurang ya. Yang seharusnya kan kalau misalnya kita bagi dalam setahun ada 4 kuartal ya, kita bagi 4 ya berarti seharusnya di 75%. Tetapi karena ini ada segmen seasonal ya, ada musim ramainya mereka, ya kita lihat aja di kuartal keempat nantinya untuk laporan keuangannya. Terus kalau kita lihat secara kuartal dengan kuartal, Q3 2023 ini sebenarnya lebih buruk ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi mengalami penurunan sebesar 10,9%. Dan asumsinya kalau kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 4,8% dari segi penjualan. Terus untuk dari segi net profit, mereka tidak menetapkan targetnya, jadi secara data saya tidak ada. Dan kalau kita lihat secara kuartal aja, karena penurunan salesnya ya secara net profitnya juga mengalami penurunan teman-teman. Ya penurunannya sebesar 14,6%. Dan di 2020 minus ya karena COVID ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi asetnya. Dari segi asetnya mengalami penurunan sebesar 10,3% ya. Dan penurunan ini karena mereka melakukan pembagian dividen. Terus untuk dari segi utang juga mengalami penurunan, dan dari segi modal juga mengalami penurunan karena memang ada bagi dividen ya teman-teman. Itu yang menyebabkan penurunan dari segi aset dan modalnya mereka. Terus ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari segi depositonya ya, atau dari segi keuangannya itu sekitar 25% dan mendekati 25% itu di deposito atau diinvestasikan kembali dengan bunga sekitar 7,8%. Jadi total pendapatan bunganya mereka itu sebesar 89 miliar. Terus untuk dari segi hutangnya mereka sebesar 464 M ya. Itu adalah liabilitas sewa ya, rata-rata mereka secara hutang bank tidak ada, tapi ada liabilitas sewa yang ada bunganya juga, itu sebesar 4,4%. Jadi mereka ada beban keuangan sebesar 20,4 miliar. Terus kalau kita lihat dari segi rasio keuangannya, yang pertama dari net profit margin. Untuk net profit margin di 11,9%, jadi mendekati 12%.
untuk di sektor retail sebenarnya ini cukup bagus ya teman-teman. Terus untuk dari segi PER-nya di 10,24, BV-nya 0,98, DR-nya yang cukup bagus juga, hutangnya tidak besar ya, 32,58%, ROE-nya masih di atas 9%, ROA-nya juga 7% ke atas, dan ini saham ada bagi dividen ya teman-teman. Terus untuk cash flow-nya positif, negatif. Dan ada beberapa catatan. Jadi mereka itu memiliki kebijakan dividen ya. Jadi dijelaskan di annual report-nya mereka bahwa mereka akan membagikan dividen. Cuma secara PO rasionya itu tidak dijelaskan ya dalam bentuk angka. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa sudah dicadangkan dan memang berdasarkan keputusan RPS juga, itu sisanya akan dibagikan dalam bentuk dividen. Tapi kalau kita lihat secara 2 tahun terakhir, dividennya 100% ya teman-teman ya. Terus untuk margin of safety, untuk harga sekarang di 490. Nah, secara valuasi saya menghitung harga sekarang sebenarnya udah di fair value-nya. Jadi tidak memiliki margin of safety ya. Jadi udah menurut saya harga sekarang ya wajar dengan valuasi sekarang gitu. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama, dari produk atau jasanya menurut saya masih punya prospek ya, karena waktu itu saya pernah berpikir bahwa mungkin dengan keadaan online orang sudah tidak belanja lagi ke retail teman-teman. Tapi menurut saya retail itu pasti masih dibutuhkan ya, namanya kita perlu keluar untuk menikmati juga ya suasana di retail gitu. Cuman kalau berpengaruh gak ya, pasti berpengaruh. Jadi menurut saya masih ada prospeknya. Terus untuk GCG-nya menurut saya sangat berpengalaman ya, udah lebih dari 30 tahun. Untuk revenue menurut saya belum capai target karena tidak mencapai 75%, tetapi karena ini adalah bisnisnya seasonal, yang menurut saya bisa kita lihat di akhir tahun teman-teman, apakah mereka mencapai target yang mereka tetapkan. Untuk net profitnya menurut saya masih cukup bagus ya. Terus untuk asetnya menurut saya juga cukup produktif, hutang berbunganya rendah, ROE-nya lebih dari 7%, margin of safety-nya ya tidak fair value lah ya untuk sekarang, jadi saya hapus saja secara statusnya. Terus untuk dividen, kalau kita beli di harga sekarang dengan asumsi EPS-nya seperti Q3 tadi, ya sebenarnya masih di atas 8% ya teman-teman ya. Jadi saya berikan status yes. Menurut sahamnya apakah murah? Sekarang sih fair value ya, jadi belum bisa dikatakan murah teman-teman untuk saham dari RALS ini. Dan kalau secara pandangan pribadi saya teman-teman, untuk saya hitung skenario terburuk ya, misalnya EPS-nya mengalami penurunan dibandingkan dengan yang diprediksikan untuk Q4-nya, misalnya lebih buruk pun, secara saham ini kalau misalnya, dan mereka juga membagikan 100% ya, dividen PO rasionya mungkin masih bisa didapatkan sekitar 7-8% untuk dari depositonya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya untuk video kali ini. Dan kalau saya pribadi, saya tidak membeli ya untuk saham ini karena belum masuk dalam kategorinya dividend investing dari versi saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan teman-teman jika tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.